Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Materinya menyesuaikan ya. Materinya adalah melanjutkan dari materi kemarin, yaitu tentang kecepatan. Jika kemarin kalian telah belajar tentang kecepatan, cara mengetahui atau mencari kecepatan, maka sekarang kita akan belajar tentang menghitung jarak tempuh. Kalian masih ingat kan bagaimana cara menghitung kecepatan kemarin? Ya, betul. Cara menghitung kecepatan adalah V sama dengan S per T. Sekarang kita ganti mencari cara menghitung jarak tempuh. Apakah jarak? Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S sama dengan V kali T. Ayo diingat. S adalah ukuran jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu tempuh. Masih ingat kan? Sekarang kita coba masuk ke contoh soal pertama. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Apa aja yang diketahui? Yang diketahui adalah kecepatan atau V. Berapa? Yaitu 60 km per jam. Apalagi yang diketahui? Waktu. Betul, waktu dengan simbol T, yaitu sebanyak 2 jam. Sekarang kita terus ditanyakan jarak. Apa tadi simbolnya jarak? Simbol jarak adalah S. Baru kita jawab. S sama dengan V kali T. Lihat rumusnya ya. S sama dengan V kali T. Setelah itu, kita masukkan nilai dari V yang ada di soal tadi, yaitu 60 km per jam. Dan kita masukkan nilai T, yaitu 2 jam. 60 km per jam kali 2 jam sama dengan berapa? Ya, 6 kali 2 adalah 12. Kita tambah 01 dari angka 60. Jadi hasilnya adalah 120 km. Jadi jarak antara kota A ke kota B adalah 120 km. Nah, jika tadi kita sudah belajar menghitung jarak tempuh, sekarang kita lanjut yuk. Sekarang kita melanjutkan dengan menghitung waktu tempuh. Apa sih waktu tempuh? Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Nah, waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah T sama dengan S per V atau S dibagi V, di mana T adalah waktu tempuh, V adalah kecepatan, dan S adalah jarak yang ditempuh. Kita coba ya dengan melihat contoh soalnya. Yang pertama, Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah adalah berapa? 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Nah, kita jawab ya. Penyelesaiannya yang pertama diketahui. Yang diketahui apa? Jarak atau S, yaitu 5 km. Lalu apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah kecepatan atau V, yaitu 20 km per jam. Yang ditanyakan adalah lama waktu tempuh atau T. Nah, berapakah T-nya? Kita jawab ya. T sama dengan, kita masukkan dari rumusnya tadi, yaitu S per V. Jadi T sama dengan 5 km dibagi 20 km per jam. Kita masukkan nilainya masing-masing ya, dari nilai S dan nilai V. Sekarang berapa nilai T? 5 per 20, kita sederhanakan yuk. 5 jadi 1 karena kita bagi 5.
Terus 20 kita bagi 5 juga, nilainya adalah hasilnya berapa? 4. Di atas kilometer, di bawah kilometer, bisa kita coret, jadi satuannya tinggal jam. Hasilnya berapa? 1/4 jam. Berapakah 1/4 jam itu? 1/4 jam adalah 15 menit. Nah, betul. Sekarang coba, Anda sekarang ditanyakan. Nah, contoh soal yang berikutnya. Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7. Yang ditanyakan, A. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Yang B. Pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Nah, kita coba yuk. Cara penyelesaiannya. Yang pertama diketahui jarak atau S. S-nya berapa tadi? 120 km. Yang kedua kecepatan atau V, yaitu sama dengan 60 km per jam. Yang ditanyakan apa? A. Lama waktu tempuh atau T. Yang kedua atau B yaitu waktu tiba di tujuan, yaitu daerah Besuki. Kita jawab ya. Kita jawab bersama. Yang A dulu, lama waktu tempuh atau T. Diingat, tadi apa rumus T? T sama dengan S per V. T sama dengan, berapa tadi kecepatannya? Berapa jaraknya tadi? Jarak yang ditempuh adalah 120 km dengan kecepatan 60 km. Jadi 120 km dibagi 60 km per jam. T-nya dapat hasil berapa? Ayo, 120 dibagi 60, yaitu 2. Hasilnya 2. 2 apa? 2 jam, karena yang ditanyakan adalah waktu. Di atas kilometer, ada di bawah juga satuan kilometer. Jadi kita bisa coret habis, tinggal satuan jam. Sekarang yang ditanyakan, B. Waktu tiba. Bagaimana waktu tiba di daerah Besuki? Waktu tiba itu berarti waktu berangkat ditambah lama waktu yang ditempuh atau lama waktu perjalanan. Tadi Pak Husin berangkat dari rumah pukul 7. Lama perjalanannya adalah 2 jam. Jadi pukul 7 ditambah 2 jam sama dengan pukul 9. Jadi waktu tiba di Besuki adalah pukul 9. Paham anak-anak? Nah, untuk selanjutnya, coba kalian mengerjakan tugas ya, lengkapi tabel berikut. Diingat, yang pertama ada tabel dengan kecepatan dan waktu yang ditanyakan jarak tempuh. Bagaimana cara menghitung jarak tempuh tadi? Jarak tempuh atau S sama dengan V kali T. Nah, untuk kolom kedua, untuk tabel kedua ada yang diketahui kecepatan, terus ada jarak tempuh. Yang ditanyakan adalah waktu atau T. Apa rumusnya? T sama dengan S per V. Kalian tinggal masukkan dalam rumus ya. Tapi diingat, satuannya disesuaikan dengan yang diminta. Nah, andaikan ada yang berbeda. Misalnya menit, ada detik, diubah dulu menjadi jam. Atau disesuaikan dari detik menjadi menit. Satuan dari meter disesuaikan menjadi kilometer apabila jarak tempuhnya kilometer. Waktunya juga disesuaikan apabila yang diminta adalah jam. Bagaimana anak-anak? Selamat mengerjakan ya, tetap semangat. Apabila ada yang belum jelas, bisa bertanya kepada ibu. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.